Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini Jumat 12 November 2021 dengan judul Berusaha Mendapatkan Tingkat Baru dalam Iman. Ayatnya di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Banyak orang muda tenggelam di bawah semua awan dan tidak memiliki daya tahan. Mereka tidak bertumbuh dalam kasih karunia. Hati jasmani mereka harus diubah. Mereka harus melihat keindahan dalam kekudusan. Maka mereka melihat hal itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Jika langkah Anda diatur oleh Tuhan, orang muda yang terkasih, Anda mungkin berharap bahwa jalan Anda akan selalu mendapatkan kebahagiaan dan kemakmuran. Jalan yang menuju ke hari yang kekal bukanlah yang termudah untuk dijalani, dan kadang-kadang akan tampak gelap dan sulit. Tetapi Anda memiliki kepastian bahwa lengan kekal Allah memeluk Anda untuk melindungi Anda dari kejahatan. Dia ingin menunjukkan iman yang sungguh-sungguh kepadanya dan belajar untuk mempercayainya dalam bayang-bayang maupun di bawah sinar matahari. Dalam upayanya untuk mencapai rumahnya, Raja Wali sering menghadapi badai hingga pegunungan yang sempit. Awan-awan yang hitam gemuruh menyapu dan ketinggian yang cerah di mana dia menghapus sarangnya. Untuk sewaktu-waktu dia tampak bingung dan berlari ke sana kemari, menghajar sayapnya yang kuat seolah-olah tersapu balik awan tebal. Akhirnya dia berlari ke atas ke dalam bayangan dan memberikan jeritan kemenangan ketika dia muncul. Sewaktu-waktu kemudian berada di atas di bawah sinar matahari yang tenang. Kegelapan dan badai ada di bawahnya, dan cahaya surga bersinar di sekelilingnya. Dia mencapai rumah yang dikasihinya di tebing yang tinggi dan merasa puas. Melalui bayanganlah dia mendapat cahaya. Dibutuhkan upaya untuk melakukan ini, tetapi dia dihargai dan mendapatkan tujuan yang dia cari. Ini adalah satu-satunya jalan yang bisa kita ikuti sebagai pengikut Kristus. Kita harus melatih iman yang hidup, yang akan menembus awan yang seperti tembok tebal, memisahkan kita dari cahaya surga. Kita memiliki tingkat iman yang mencapai, yaitu pencapaian dan penghargaan dalam Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, adalah merupakan perenungan yang sangat indah bagi kita pada saat ini. Bagaimana di dalam kehidupan kita selalu harus ada satu bentuk pergerakan progresif di dalam iman kita untuk lebih sempurna. Maka sebagai gambaran yang dinyatakan melalui pemazmur, hidup kita, kerinduan kita haruslah seperti rusa yang merindukan sungai senantiasa yang berair. Seperti begitulah kita merindukan juga Tuhan kita. Dan hadiratnya kita nantikan senantiasa. Sehingga kita tidak akan tenggelam di dalam dunia, di dalam keinginan-keinginan yang hanya bersifat sementara ini. Namun di dalam kesesakan yang kita hadapi, kita selalu bertumbuh melalui pertolongan Tuhan. Terkhusus bagi orang-orang muda yang hidup dengan penuh tantangan di masa akhir zaman ini. Tentu ini adalah merupakan perjuangan dan pergumulan dalam iman kerohanian. Harus tetap bersandar, harus tetap lebih berserah lagi, sehingga keimanan mereka, keimanan orang-orang muda akan terjaga di dalam keindahan dan kekudusan yang Allah akan berikan. Saudaraku, inilah perjuangan kita juga sebagai orang-orang tua, supaya dapat menuntun keluarga kita untuk tetap setia di jalan-jalan Tuhan. Oleh karena kesesakan yang kita alami sekarang ini, bila mana kita terus berusaha di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, maka kita akan merasakan kuat kuasa Tuhan yang akan menolong kita untuk mencapai satu peningkatan yang lebih sempurna. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan.
Terima kasih untuk pekabaran yang indah yang kami dapatkan pada pagi hari ini untuk mengawali kehidupan kami di dalam bersuka cita menjalani hari yang Tuhan percayakan. Biarlah kiranya Bapa, iman kami selalu dipertambahkan dan dikuatkan menghadapi semua berbagai macam tantangan kehidupan. Biarlah Engkau yang akan menolong kami Bapa, supaya kami dapat lepas dan juga dapat menaklukkannya untuk menjadi pemenang-pemenang iman. Kembali ya Tuhan, pada hari ini kami siap untuk melanjutkan kehidupan kami dalam melakukan segenap tugas tanggung jawab dan pekerjaan. Tuhan kiranya menyertai dengan kehadiran berkat-berkat-Mu yang akan tercurah dalam kehidupan umat-umat-Mu. Berikanlah kiranya sukacita yang datangnya dari surga untuk mendiami kehidupan rumah tangga. Dan biarlah kiranya berkat perlindungan Tuhan menjadi bahagian anak-anak yang tumbuh di dalamnya. Ya Tuhan, pada hari ini hamba-Mu berdoa bagi orang-orang tua tunggal, baik janda dan duda yang harus mengurus kehidupan rumah tangga bagi anak-anak mereka. Kiranya kasih penyertaan Tuhan bersama dengan mereka. Kuatkan ya Tuhan, tolong mereka supaya meringankan beban-beban kehidupan mereka dengan pertolongan Tuhan. Dan mereka akan bersuka cita melihat kuasa-Mu hadir di dalam kehidupan mereka. Bahkan juga kami berdoa bagi anak-anak yang sudah harus berpisah dari orang tua yang dikasihi dalam keadaan yatim dan piatu ya Bapa. Tuhan memberkati mereka. Engkaulah menjadi Bapa dan menjadi orang tua yang akan memelihara kehidupan mereka, sehingga Tuhan, mereka tidak akan jauh daripada-Mu, tetapi mereka memiliki pengharapan ya Tuhan untuk setia dalam kebenaran Tuhan yang juga akan mewarisi kerajaan Allah. Terpujilah Engkau untuk segenap berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.